kasih Bang. Oke. Nah, terakhir bagaimana dari kita tadi kan mencari bahan nih. Ada definisi konsepsional, definisi operasional, construct, ya kan? Kemudian apa namanya? Maaf, muka saya nggak kelihatan. Oke, construct dan sebagainya. Lalu bagaimana kita menuangkan di bab, cara menuangkannya di bab 2. Saya kembali ke screen lagi. Nah ini, kok ini. Nah ini. Jadi pada tahap ini Anda kan menulis bab 1 dan sudah dibahas kemarin, sudah kita bahas. Anda punya judul sementara Anda tulis walaupun belum final, enggak apa-apa. Nah, di landas Century itu yang diminta oleh Unindra ada 4 begini. Tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka konsep, kemudian pertanyaan penelitian. Nah, cuma yang tinjauan pustaka, biasanya tidak ditulis tinjauan pustaka, variabelnya yang Anda teliti. Saran saya di sini ada satu paragraf kalimat yang mengatakan apa yang akan Anda tulis di landas Century, bab 3, bab 2-nya. Jadi sebelum nomor 1, di sini ada satu paragraf yang menjelaskan isi landas Century itu apa saja. Apa yang akan Anda tulis. Misalnya begini. Dalam bab ini akan disajikan berbagai teori yang akan dipakai sebagai dasar dalam penelitian ini, yang secara berturut-turut berisi seperti 1 tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan. Nah, tinjauan pustaka karena variabel yang akan diteliti itu adalah hasil belajar, maka tinjauan pustaka saya mulai dengan variabel hasil belajar, 2 variabel motivasi, dan yang ketiga tadi apa? Alat peraga. Itu ngomong dulu sedikit di sini, di bawah landas Century ini. Baru Anda tulis satu variabel yang pertama yang dibahas. Tadi kan hasil yang harus ditulis dulu adalah variabel yang akan menjadi dependent variabelnya, yang dipengaruhi. Jadi kalau tadi ada 3, alat peraga, motivasi, hasil belajar, maka ditulis dulu hasil belajar matematika, bangun dan tuang. Misalnya di sini tulis variabel 1. Lalu baru nomor 2, variabel yang kedua, motivasi belajar. Dan yang ketiga, variabel motivasi belajar terus alat peraga. Nah, kalau motivasi belajar dan alat peraga ini ternyata motivasi dulu baru alat peraga yang mempengaruhi, berarti variabel yang paling kiri adalah motivasi belajar, maka motivasi belajar itu jadikan nomor 2, lalu alat peraga jadikan nomor 3. Baru nomor 4, hasil penelitian yang relevan. Nomor 5, kerangka konsep pemikiran. Baru nomor 6, pertanyaan penelitian. Kalau variabelnya 3, kalau variabelnya 4, ya sudah. Tinjauan pustaka, variabel ini, variabel ini, variabel ini. Oke? Nah, di mana letak hubungan tadi? Karena kita kan juga membuat preposisi tadi. Maka pembahasannya di sini, kerangka konsep. Jadi yang Anda menyimpulkan dari preposisi mayor ke minor itu nomor 3 dibahas, sehingga ketahuan mana yang menjadi dependent variable, mana independent variabelnya. Jadi tidak langsung membuat membuat bagan, tidak. Jadi sebelumnya ada pembahasan di ini, mana tadi? Ada pembahasan di sini yang menghasilkan kerangka konsep tadi. Oke. Jadi kalau 4 variabel tambah saja jadi variabel 1A, variabel 2B, variabel 3C, variabel 4D, lalu hasil penelitian relevan, jadi angkanya ditambahkan aja. Oke. Yang penting di sini harus diawali dengan
dependent variable dulu, baru independent variabelnya, dan masing-masing punya definisi konseptual, definisi operasional, dan construct-nya di sini. Sedangkan yang mengatakan hubungan, pengaruh, dan sebagainya nanti di sini, di kerangka konsep sini. Oke? Jadi di sini dirangkum di kerangka konsep atau kerangka pemikiran. Baru dibuatkan bagannya. Bagannya kemudian dijelaskan di bawahnya, ada catatan. Baru pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian. Saya kira ini untuk menu terakhir. Nah, supaya tidak kerja 2 kali, Anda mulai nyicil. Ini cari bahan, lalu nanti coba dituangkan bab 1 ke bab